Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali tentunya di channel YouTube Paiman The Trans. Untuk hari ini kita sedang melihat Simbah sedang membuat gagang sabit teman-teman ya. Jadi sini sambil melihat Simbah membuat gagang sabit, kita sambil tanya-tanya seputar sepuhan nantinya ya. Dan ini adalah sabit yang akan dibuat gagangnya teman-teman. Simbah sedang melakukan pengikisan untuk karahnya ya. Mbah, sehat ya Mbah? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini sambil membuat gagang sabit ini kita coba tanya-tanya sama Simbah tentang sepuhan teman-teman. Mbah, ini banyak teman-teman ini yang nanya nih Mbah tentang sepuhan Mbah. Oke. Untuk besi apa semua bisa disepuh atau ada yang tidak bisa disepuh nih Mbah? Mungkin kayaknya tuh ada juga yang tuh namanya bukan besi baja. Tapi kalau bukan besi walaupun disepuh gimana pun mungkin nggak bisa juga kalau cuman hal-hal menuyum atau gimana. Tapi kalau besi ambil dari baja atau segala macam tuh mungkin bisa dikerjakan segala macam, siapa yang bikin atau yang lihe atau yang biasa itu mungkin bisa juga. Tapi kalau cuman pandai besi itu belajar untuk belajar aja mungkin susah juga itu Oke. Jadi tidak semua pandai besi memahami ya, tentang bahan enggak ada, yang tidak bisa disepuh Mbah ya. Nah, cuman kalau semua memahami cuman nyepuh aja, jadi ini besi baik buruknya tuh nggak tahu dia. Oke, di sini untuk bahan yang tidak bisa disepuh, Simbah juga Oke. mengatakan bahwa tidak semua pandai besi memahami bahan yang tidak bisa disepuh teman-teman. Jadi kalau Ada kita itu nggak bisa itu. tahu cara penyepuhan saja tanpa memahami bahan juga, ini sangat disayangkan Mbah ya. Oke, ya betul itu. Kemudian yang selanjutnya ini banyak sekali pertanyaan atau komentar dari teman-teman katanya terkait media sepuh Mbah. Bagaimana kira-kira ini Mbah? Itu ada juga yang kadang-kadang banyak pandai besi, cuman nyepuhnya tuh belum berapa mendapat itu solusi dari mana, atau itu cuman pandai belajar asal noko aja. Kadang-kadang ini besi tahu keras atau tidak itu nggak tahu, cuman ini besi pasti kalau sepuh mempan nggak mungkin, itu nggak mungkin. Oh gitu. Jadi kalau untuk media sepuh sebenarnya tidak pengaruh antara media Enggak, air dengan media oli Mbah ya. enggak. Jadi sama-sama bisa digunakan ini Mbah ya. Bisa semua, apalagi kalau sepuh air itu tapi jarang juga, sepuh air itu banyak jarang yang nggak tahu Oh gitu. sistemnya. Baik, di sini kita sudah nanya beberapa pertanyaan teman-teman terkait sepuhan. Kita sambil melihat Simbah masih melakukan pengikisan untuk karah gagang sabitnya. Sambil membuat gagang ini Mbah, pesen buat teman-teman yang baru belajar pandai besi ini Mbah. Nah, gimana? Coba Mbah kasih saran buat teman-teman yang masih belajar tentang pandai besi atau baru mulai tentang penyepuhan ini Mbah. Ini banyak teman-teman yang baru belajar nih Mbah. Nah, di sini Mbah bisa lihat di kamera Mbah. Baru belajar misalnya. Ini Mbah, ada kamera sini Mbah. Nah, tanya dulu itu siapa yang sudah biasa menjalankan pandai besi atau nyepuh. Itu seharusnya belajar dulu gimana caranya, solusi gimana. Itu asal jangan bakar besi langsung dimasukkan oli atau air, itu belum tentu juga. Belum tentu jadi Mbah ya. Belum tentu jadi itu. Jadi kalau untuk penyepuhan Mbah ini kan banyak yang bilang harus keturunan empu Mbah. Kalau nggak keturunan empu kira-kira bisa nggak menyepuh Mbah? Oh bisa juga, bisa juga. Yang penting kita bisa memahami ibaratnya orang berguru siapa gurunya atau gimana, itu mungkin dipelajari sekali aja ya. Kayak kalian ini udah biasa aku kasih tahu sekali udah alhamdulillah, itu gurunya malah kalah. Mbahnya tuh malah kalah. Mbah ini bisa aja nih. Ini mbahnya agak lucu teman-teman ya. Kadang-kadang ngelawak juga nih teman-teman. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya Mbak. Ini banyak kan teman-teman mengira saya keturunan pandai besi Mbak. Jadi sebenarnya ini saya juga tidak bisa menghilangkan bahwasannya dulu saya juga pernah belajar sama Simbah ya. Ini tolong dijelaskan Mbah nih. Maksudnya gimana? Dulu sebelum saya menjadi pandai besi sendiri, bahwa saya dulu belajar sama Simbah tentunya kan. Walaupun jadi
tukang ububnya dulu Mbak ya. Ya, dulu pakai kayu ubub aja, nggak pakai opo lah. Belum pakai blower nih Mbak ya. Belum ada blower itu. Cuman kalau orang kami di Jawa dulu di Jawa itu nggak ada pakai blower, pakai ubub aja, pakai gini-gini. Itulah, cuman pandai itu bukan satu orang, seharus 2 orang atau 3 orang. Kalau dulu ada yang nyepu ubub atau ada yang nokok besinya atau gimana itu. Kalau sekarang enggak, misalnya ada alat-alat udah komplit, kita 1 orang ada yang nokok besi pun bisa juga. Ada juga sekarang peranti komplit. Nah, peralatannya lebih canggih ya Mbak ya. Nah, lebih canggih zaman sekarang. Itu kalau masalah besi, masalah pandi itu enggak mau. Sekarang orang-orang ajang tambah enggak genah. Jadi entah anak muda, anak tua, apa muda tua itu hampir sama lah sekarang. Soalnya tapi kalau kepinteran anak zaman sekarang, tapi kalau pengertian itu zaman dulu. Kalau nggak ada mbah, nggak ada cucu gitu. Bener-bener Mbak, bener Mbak. Jadi teman-teman kita perlu juga berbagi tentang pengalaman teman-teman ya. Karena bagaimanapun Simbah ini lebih dulu memakan garam ya daripada kita yang masih muda-muda. Jadi kita tidak bisa melupakan juga para orang-orang tua kita. Di sini kita terus melihat bagaimana Simbah masih melakukan pengikisan untuk gagang sabitnya teman-teman. Kita nanti akan melihat prosesnya sampai selesai ya, bagaimana hasil gagang sabit punya Simbah ini yang kemarin ditempah di kondisi Trans 26. Bagusin tinggal pakai ampla atau gimana itu tambah cantik nih, tinggal untuk pakai aja. Ini karena tidak ada amplas velcro jadi tidak terlalu halus teman-teman. Di sini hanya menggunakan amplas susun saja. Jadi mungkin demikian saja video saya kali ini teman-teman. Tadi sudah kita ngobrol sama Simbah. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari obrolan kita sama Simbah ya. Oke Mbah, terima kasih ya Mbah. Ya oke, halo teman. Oke, ya, demikian saja video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.